Santoso dan perwakilan pemain dari Persebaya, Adi Setiawan. Untuk mempersingkat waktu mungkin bisa langsung ke Coach Aji. Coach Aji, bagaimana kondisi dan persiapan akhir dari tim Persebaya menghadapi laga besok? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya persiapan kami sudah cukup bagus, tetapi saya ini tadi dikejutkan dengan berita kalau si Bruno tidak bisa main melawan Persija, yang aturannya memang dalam kartu merah itu 1 kali tidak boleh main, tetapi saya masih belum mendapat penjelasan Bruno tidak boleh main. Saya baru mendapatkan informasi dari manajemen baru tadi pagi, sehingga kemarin itu kami melakukan taktikal untuk melawan Persija menggunakan Bruno. Tetapi setelah sarapan pagi saya tadi mendapatkan informasi bahwa Bruno nggak bisa main. Ini yang ya membuat kami sedikit kerepotan juga. Tapi secara keseluruhan tim kami siap. Itu. Oke, terima kasih Coach. Langsung ke Mas Hadi. Mas Hadi, bagaimana kondisi dan persiapan dari sisi pemain sendiri untuk menghadapi laga besok? Ya, kalau dari saya dan teman-teman tentunya besok kami ingin tampil lebih maksimal lagi, apalagi besok kami melawan Persija. Walaupun ada beberapa pemain kami yang tidak bisa main, yang di timnas atau yang akumulasi, tapi kami ingin tampil lebih maksimal lagi untuk bisa meraih poin maksimal. Amin. Oke, terima kasih Mas Adi. Oke, Coach, langsung aja. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media. Yang pertama untuk Coach Adi Santoso. Coach, dalam beberapa laga terakhir, formasi tim terlihat sudah menunjukkan karakter permainan dari Persebaya. Apa menurut Coach Adi Santoso hal ini sudah memang menemukan formasi ideal? Atau bagaimana? Ya, sebenarnya kalau pemain kami dalam kondisi komplit, paling tidak ada tambahan dari Rian ketika kami melawan Persipura, ketika kami kalah melawan Bayangkara pun sebenarnya kami sudah menemukan komposisi yang pas. Tetapi kembali lagi di setiap pertandingan dan pertandingan selalu kami tidak pernah komplit komposisinya. Seperti melawan Persija, Bruno tidak lawan Persela, Bruno tidak main. Nanti lawan Persija lagi Bruno sama Kambuaya juga tidak bisa main. Jadi itu kendala kami sih, tidak pernah menurunkan pemain dengan komposisi yang komplit gitu loh. Jadi sebenarnya sih memang dari cara main, karakter main saya sih cukup puas dengan cara bermain tim kami ketika tim kami dalam kondisi yang komplit. Ya mudah-mudahan besok lawan Persija ini meskipun dua andalan pemain kami yang ada selain yang ada di timnas, si Kambuaya dan Bruno pasti nggak bisa main, tapi kami akan berusaha untuk maksimal dengan pemain yang ada. Terus pertanyaan selanjutnya, Coach, bagaimana harapan Coach untuk wasit yang akan memimpin pertandingan besok? Karena seperti diketahui sebelumnya. Ya, makanya dari itu jujur saya membaca berita di media manapun sekarang wasit menjadi sorotan, baik itu di Liga 1 dan Liga 2. Tentunya ini harus menjadi motivasi buat seluruh wasit, tidak hanya wasit, termasuk hakim garis. Karena yang menjadi sorotan, hakim garis justru sebenarnya hakim garis ini juga memiliki peran yang sangat penting di dalam membantu kinerja wasit. Wasit bisa kerja maksimal kalau hakim garis 1 dan 2 juga bisa maksimal. Kan begitu. Tujuannya hakim garis ini adalah untuk membantu kerja dari wasit di tengah. Kalau yang di samping tidak bisa maksimal, padahal menurut saya jauh lebih mudah itu. Kalau hakim garis itu kan hanya melihat aja pemain lebih dulu mana, lebih pemain belakang atau pemain lawan, kayak itu aja sebenarnya maksimalnya. Tetapi kalau dengan kerjaan yang sangat itu aja tidak bisa maksimal, cukup disayangkan. Kan begitu, mereka dibekali dengan law of the game. Ya kan, kalau ada pelanggaran di penalti box pasti ya di dalam ya penalti. Ini ada pelanggaran benar-benar di dalam penalti box yang kira-kira 2 meter di dalam penalti box bisa ditarik keluar. Yang menjadi pertanyaan saya, mengerti apa enggak aturan, kan begitu. Ya kan, kalau enggak mengerti bang sudah ada sebelum mereka melakukan kompetisi kan sudah ada meeting, ada rule of the game-nya bagaimana. Nah itu jadi kita akhirnya berpikirnya macam-macam. Itu disengaja atau ketidakmengertian mereka kan begitu. Ya kalau sudah terjadi oke lah. Sekarang yang terpenting ke depan bagaimana
wasit dan hakim garis bisa introspeksi diri, tidak hanya pemain dan pelatih aja disuruh introspeksi diri. Kalau ada pemain melanggar langsung kartu merah. Ini sekarang kalau ada wasit dan hakim melanggar tentunya juga harus ada hukumannya dong. Tidak hanya wasit yang di tidak hanya pelatih dan pemain yang di kartu merah, wasit dan hakim garis pun seharusnya juga bisa di kartu merah kan begitu. Baik, terima kasih Coach. Coach, ini ada pertanyaan selanjutnya untuk Mas Adi. Mas Adi, kalau melihat dari tim lawan sendiri, ada nggak pemain-pemain yang patut diwaspadai secara khusus? Ya, kalau saya di setiap pertandingan ya, bukan hanya lawan Persija ya, sering saya katakan sebelumnya, semua pemain itu wajib diwaspadai, bukan hanya 1-2 pemain. Itu aja. Oke, terima kasih Coach. Ada pertanyaan lagi Coach. Persebaya tidak pernah kalah sejak 2018 dari Persija. Bagaimana Coach menyiapkan tim untuk mempertahankan catatan itu? Ya, memang saya juga masih ingat ketika saya pertama melatih di Persebaya, waktu itu tahun 2019, kami mengalahkan Persija 1-2 di kandang di Senayan. Mudah-mudahan aja ini pertandingan berikutnya ini kami juga bisa maksimal untuk bisa meraih positif melawan Persija, meskipun menurut saya tidak mudah. Yang pertama karena tim kami tidak komplit, yang kedua Persija juga dihuni dengan materi-materi pemain yang cukup berpengalaman. Tetapi di dalam sepak bola semua terjadi. Saya akan menyiapkan pemain-pemain saya untuk bisa bertarung maksimal melawan Persija. Untuk teman-teman media masih ada pertanyaan lainnya? Jika memang tidak ada, kita cukupkan. Terima kasih Coach Aji Santoso, terima kasih Mas Adi Setiawan. Semoga semua persiapan berjalan lancar. Kita bertemu besok di Manahan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.